Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelas I akan mempresentasikan tugas manajemen konstruksi yang diampu oleh dosen Insinyur Haji Muhammad Nur Syahid MM MT serta asisten dosen yakni Lutfi Syahrul. Struktur organisasi tugas manajemen konstruksi diisi oleh koordinator yakni Yudhistira Putra, Kajian Ekonomi Indah Puji Lestari, Administrasi Faridatun Ayu, CO Jalan Drainase, Zaid Abdullah serta anggotanya Faridatun Ayu, CO 3D Animasi dan Film Ammar Ma'ruf, CO Divisi Jalan Jembatan Yoga Pranata serta anggota Muhammad Rangga Madisa, CO Properti oleh Ammar Ma'ruf serta anggota Maulana Rosyid dan Hamam Abius, CO Fasilitas Umum Mahdi Maulana serta stafnya Muhammad Abdul Syukur, Indah Puji Lestari, dan Yudhistira Putra. Konsep dasar manajemen. Apa itu konsep dasar manajemen? Manajemen sendiri adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya. Mencakup manusia, keuangan, material, dan waktu. Apa tujuan manajemen ini? Tujuan manajemen ini adalah organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Dari konsep manajemen tersebut, itu ada mencakup beberapa prinsip dan fungsi utama untuk membentuk dasar kerangka kerja manajerial. Yang pertama adalah perencanaan atau disebut planning. Planning sendiri melakukan perencanaan melibatkan penentuan tujuan organisasi dan cara mencapainya. Serta manajer perlu merencanakan tindakan, mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan. Dan yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing, yakni organisasi melibatkan peraturan sumber daya dan struktur kerja untuk mencapai tujuan. Manajer bertanggung jawab mengorganisir orang, tugas, dan struktur organisasi agar semua bekerja bersama secara efisien. Dan yang ketiga adalah pengarahan atau disebut leading, yakni pengarahan melibatkan memotivasi, mengarahkan, dan mengkoordinasi orang-orang dalam organisasi. Serta manajer harus memiliki keterampilan kepemimpinan untuk menginspirasi dan membimbing anggota tim. Yang keempat adalah controlling, di mana pengawasan melibatkan pemantauan kinerja organisasi dan perbandingan dengan tujuan yang ditetapkan. Manajer perlu mengambil tindakan korektif jika ada penyimpangan antara kinerja aktual dan target. Yang kelima adalah sumber daya manusia atau human resource, yakni mengelola sumber daya manusia termasuk rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan pengelolaan kinerja karyawan. Yang keenam adalah komunikasi. Komunikasi melibatkan komunikasi efektif yang diperlukan untuk memastikan informasi yang jelas dan pemahaman yang baik antara semua anggota organisasi. Dan yang ketujuh adalah keterlibatan stakeholder, yakni manajemen melibatkan hubungan dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam organisasi seperti karyawan, pelanggan, pemasok, dan pemegang saham. Dan yang kedelapan adalah perubahan dan inovasi, yakni manajemen harus mampu mengelola perubahan dan merespon inovasi untuk tetap relevan dan berdaya saing di pasar. Definisi analisis pasar dan investasi. Apa sih analisis pasar itu? Analisis pasar adalah proses evaluasi menyeluruh terhadap kondisi pasar untuk memahami permintaan, kebutuhan, dan tren yang mempengaruhi proyek konstruksi. Apa itu investasi? Analisis investasi adalah penilaian dan pemilihan investasi yang tepat untuk memaksimalkan keuntungan dalam proyek konstruksi. Dapat ditarik kesimpulan dari definisi analisis pasar dan investasi adalah proses mengidentifikasi dan menilai pasar secara objektif dan kuantitatif untuk memastikan kesesuaiannya dengan industri SWOT,
yakni kekuatan, kelemahan, dan peluang untuk pertumbuhan. Peran analisis kawasan dalam proyek konstruksi, yakni ada 3 poin. Yang pertama, pentingnya memahami konteks lingkungan, meliputi mengidentifikasi potensi dampak proyek pada lingkungan. Yang kedua adalah penilaian risiko lingkungan, yakni mengidentifikasi risiko dan peluang terkait dampak lingkungan. Yang ketiga adalah keterlibatan dengan pihak terkait, yakni melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran lingkungan. Analisis pasar dan investasi di perumahan residence adalah yakni kawasan yang layak dan diminati oleh para investor yang terletak di Desa Winongo, Kecamatan Mangunharjo, Kabupaten Madiun. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, masyarakat sekitar itu bekerja sebagai PNS, pegawai swasta, buruh, petani, dan masyarakat yang memiliki usaha atau wira swasta. Bisa dilihat dari kuesioner sebelah kanan sebagai pengamatan atau survei yang dilakukan. Kemudian, seorang investor properti tentu akan memilih lahan strategis dan mempunyai nilai jual yang tinggi agar memenuhi aspek ekonomis jual beli. Begitu pula dengan meningkatkan kesejahteraan dan kondisi sosial masyarakat. Karena kawasan perumahan Bramantya memiliki fasilitas umum yang memadai dan tidak dimiliki oleh kawasan yang berada di sekitar perumahan Bramantya. Karena perumahan ini memiliki SC, Sport Center, gedung serbaguna, dan masjid. Kawasan ini diharapkan sebagai lokasi investasi properti yang menjanjikan, di mana tempat itu terjamin dari segi kualitas, kuantitas, dan keamanan, dan tentunya mempunyai nilai jual tinggi. Maka dari itu, mempunyai sebuah inginan, yakni pembangunan kawasan perumahan Bramantya sebagai penawaran solutif yang menjanjikan di masa mendatang. Penerapan pedoman lingkungan dan penataan, yakni ada 3 poin. Yang pertama, implementasi pedoman lingkungan, meliputi menyusun dan menetapkan praktik konstruksi yang sesuai dengan pedoman lingkungan. Yang kedua, penataan terhadap regulasi, meliputi memastikan bahwa proyek mematuhi segala regulasi setempat dan nasional yang berlaku. Yang ketiga, pengelolaan dampak lingkungan, yakni menyusun rencana untuk mengelola dan meminimalkan dampak lingkungan selama dan setelah konstruksi. Dari analisis penataan kawasan perumahan Bramantya Residence, yakni dengan cara menempatkan pada bagian depan kawasan, yakni ruko pada bagian kiri tipe 1 dan pada bagian kanan tipe 2, serta perumahan tipe 1, 2, 3 di belakang ruko dengan tujuan menarik buyer agar kawasan terlihat ramai. Pada fasilitas umum juga dipertimbangkan oleh perencana dengan cara menempatkan posisi bangunan di tengah kawasan agar menjadi titik pusat suatu kegiatan. Di tengah ini ada fasilitas umum yakni berupa masjid, sport center, gedung serbaguna. Penerapan teknologi dan inovasi perumahan Bramantya Residence, yakni desain bangunan. Mengapa desain bangunan? Karena desain bangunan menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan teknologi perumahan. Desain yang baik dapat mengoptimalkan penggunaan ruang dan meningkatkan kenyamanan penghuni. Salah satu prinsip desain efisien adalah memaksimalkan pencahayaan dan sirkulasi udara alami. Dengan demikian, penggunaan energi listrik dapat diminimalkan dan bangunan menjadi lebih ramah lingkungan. Bisa dilihat dari gambar sini, prinsip desain efisien memaksimalkan pencahayaan dari matahari serta sirkulasi udara yang alami. Dan yang kedua adalah embung.
Embung sendiri mempunyai manfaat, yakni 1. Teknologi sensor dan monitoring. Maksudnya adalah penerapan sensor dan sistem monitoring yang canggih dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi embung secara real time. Sensor dapat digunakan untuk memantau tingkat air, kualitas air, kestabilan struktural, dan faktor-faktor lain yang krusial untuk manajemen embung. Dengan data yang akurat, tindakan pencegahan atau perbaikan dapat diambil lebih cepat, meminimalkan risiko kerusakan, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan embung. Dan yang kedua adalah sistem pemantauan cuaca dan prediksi banjir. Maksudnya adalah integrasi stasiun pemantauan cuaca dan teknologi prediksi banjir dapat meningkatkan manajemen risiko banjir dan meningkatkan respon terhadap perubahan kondisi cuaca. Informasi yang akurat tentang pola hujan dapat perakiraan banjir digunakan untuk pengaturan tingkat air embung dan pemberitahuan dini kepada masyarakat. Ini berkontribusi pada pencegahan dan mitigasi dampak bencana banjir. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari analisis pasar dan investasi meliputi pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pasar merupakan kunci utama keberhasilan bisnis atau investasi. Serta faktor ekonomi seperti kondisi pasar, kebijakan pemerintah, dan tren industri harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Poin kedua adalah analisis penataan dan kawasan, meliputi analisis penataan membantu mendeteksi potensi dampak aktivitas terhadap lingkungan dan masyarakat setempat, serta identifikasi dampak pada kawasan melibatkan pemahaman terhadap aspek ekologi, sosial, dan ekonomi yang dapat terpengaruh. Dan yang terakhir adalah penerapan teknologi dan inovasi, yakni penerapan dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing suatu entitas. Serta keberhasilan penerapan teknologi memerlukan strategi yang baik, investasi yang tepat, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat. Berikut perumahan Bramantya Residence. Akan hadir sebuah kawasan perumahan residen di Desa Winongo, Manguharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, dengan nama Bramantya Residen. Untuk akses menuju Bramantya Residen menggunakan jembatan sebagai penghubung wilayah dengan panjang 116 meter, lebar 12 meter. Jembatan tersebut menggunakan material jenis beton prategang. Untuk akses jalan, Bramantya Residen memiliki jalan utama dengan menggunakan tipe perkerasan, yakni perkerasan lentur atau fleksibel pavement. Dalam perumahan Bramantya Residen ada beberapa fasilitas dan properti yang akan dihadirkan untuk memberikan kenyamanan untuk Anda sekalian. Terdapat area usaha dan bisnis ruko yang memiliki dua jenis tipe ruko, yakni tipe ruko 1 dan tipe ruko 2. Untuk tipe 1 dengan ukuran 90 kali 120 meter persegi
dengan jumlah unit sebanyak 11 unit yang memiliki 2 lantai. Untuk tipe ruko 2 memiliki ukuran 120 kali 150 meter persegi dengan jumlah unit 13 unit dan memiliki 2 lantai. Selamat datang di kawasan Bramantya Residen, kawasan dengan konsep hunian minimalis modern, di mana rumah bukan hanya sebagai tempat berteduh, namun menjadi pondasi yang kuat untuk mewujudkan hunian keluarga bahagia, harmonis, dan sejahtera. Dengan luas 5 hektar yang berlokasi Jalan Gajah Mada, Kecamatan Manguharjo, Kelurahan Winongo, Kota Madiun, Jawa Timur. Di dalam kawasan Bramantya Residen terdapat juga akses untuk menggunakan mesin ATM. Kemudian jalan di dalam perumahan menggunakan perkerasan lentur dan disertai drainase tertutup dengan menggunakan UDITS. Di kawasan Bramantya Residen memiliki 3 tipe rumah yang memberikan kenyamanan untuk Anda sekalian. Untuk tipe yang pertama, rumah dengan tipe 1 memiliki ukuran luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 48 meter persegi dengan jumlah unit sebanyak 71 unit. Untuk rumah tipe 2 memiliki ukuran luas bangunan 70 meter persegi dan luas tanah 90 meter persegi, memiliki jumlah unit sebanyak 13 unit dan memiliki 2 lantai. Kemudian untuk tipe rumah 3 memiliki ukuran luas bangunan 100 meter persegi dan luas tanah 120 meter persegi, memiliki jumlah unit sebanyak 45 unit dan memiliki 2 lantai. Serta di kawasan Bramantya Residen terdapat 1 unit apartemen dengan ukuran luas bangunan 5.088 meter persegi dan luas tanah 1.260 meter persegi, memiliki 4 lantai. Di kawasan Bramantya Residen juga terdapat beberapa fasilitas umum, di antaranya seperti masjid, sport center, gedung serbaguna, embung, Berikut akhir dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.